Estimasi waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat untuk kita menjalankan kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Efrianto serta yang saya hormati guru-guru dan staf TU serta jajarannya, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan visi, misi dan proker saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nadif. Saya dari kelas 11 A1 dan saya kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Nomor urut 2. Sebelum saya memberikan visi misi dan serta program kerja saya ingin menyampaikan beberapa sedikit, Pak. Mana saya ingin siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi garda terdepan untuk kemajuan serta adanya tindak lanjut yang ada di negara ini, Pak. Saya juga tahu karena SMA Negeri 1 Pangkal Pinang memiliki sebuah rekam jejak yang sangat-sangat berprestasi dan sangat-sangat mempunyai banyak prestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, Pak. Yaitu visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi siswa-siswi yang mempunyai pemikiran kritis, mempunyai integritas serta mempunyai nilai intelektual yang tinggi. Misi saya yang pertama yaitu saya ingin membantu para siswa-siswi semansa untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada sekolah. Yang kedua, saya ingin menjadikan eskul sebagai tempat pengembangan diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang untuk menyalurkan ataupun mengasah bakatnya. Yang ketiga, saya ingin menciptakan atau menyiapkan wadah pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang ingin menjadi seorang duta. Karena saya mengetahui Bu dan Bapak di Direktorat SMA mempunyai program baru yaitu namanya Duta SMA. Saya ingin menciptakan seorang duta SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun nasional itu dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Pak. Untuk program kerja saya yang pertama yaitu saya ingin mengadakan pertemuan antara guru dan murid agar murid dapat menyampaikan aspirasinya serta dapat terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara guru dan murid. Mengapa demikian? Karena saya pernah mengikuti sosialisasi waktu di RPB, Pak, mengenai dari desiminasi kepemimpinan. Itu Bapak pernah mengatakan jika murid membuat peraturan seperti sampah atau peraturan terkait ketertiban, itu bisa dibicarakan dengan guru agar bagaimana kita mencari sebuah jalan tengah atau penyelesaian agar tidak terjadinya lagi masalah-masalah yang berulang. Contohnya kita ambil seperti masalah sampah yang masih belum banyak dibawa pulang serta masih banyaknya keterlambatan walaupun waktu untuk kita masuk telah ditambah menjadi jam 7.30. Untuk yang kedua, saya ingin mengkoordinasikan eskul agar mempunyai banyak prestasi serta dapat dikenal baik di dalam maupun di luar sekolah. Karena saya tahu eskul di semansa sangat banyak, tetapi tidak mungkin semua siswa mengetahui eskul itu satu persatu. Yang ketiga, saya ingin melakukan pembinaan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang ingin menjadi seorang duta, Pak. Terima kasih, mungkin itu visi misi yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu guru dan kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania dari kelas 12 A2. Jadi di sini saya ingin bertanya, jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana Anda akan menangani situasi kalau di mana mayoritas siswa menginginkan perubahan besar dalam aturan sekolah yang dianggap tidak relevan, tetapi pihak sekolah menolak perubahan tersebut karena alasan disiplin dan tradisi. Lalu, bagaimana Anda akan memastikan bahwa keputusan akhir itu menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu dan memunculkan masalah? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Rani. Ini pertanyaan sangat bagus, Pak. Bagaimana cara kita menanggulangi itu untuk mencari jalan tengahnya? Yang pertama, maka dari itu saya membuat program kerja mengadakan pertemuan antara guru dan murid
yang dimana sebagian perwakilan kelas yang telah dipercayakan dapat mengikuti pertemuan itu. Dan di situ juga kita bisa mencari ataupun kita bisa bermusyawarah mengenai apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan guru. Maka dari itu kita bisa melakukan dengan musyawarah sehingga terjadilah beberapa pendapat dan mendapatkan keputusan yang bersama serta tidak ada satu yang dirugikan dan satu dirugikan, sama-sama saling menguntungkan. Terima kasih. Selamat pagi Nabil. Selamat pagi Nabil. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Wiza Lansarin, saya dari 12B1. Oke, Nabil, terima kasih atas orasi yang telah disampaikan. Mengutip dari visi yang Nabil sampaikan tadi, yaitu mengenai kemajuan tindak lanjut negara ini. Nabil memiliki harapan agar SMA Negeri 1 Pangkal Pinang siswa-siswanya dapat melakukan kemajuan tindak lanjut kepada negara ini, benar? Benar. Oke, baik, pertanyaannya adalah kemajuan seperti apa yang Anda inginkan dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang sendiri untuk negara ini? Lalu alasan apa yang membuat Anda optimis untuk memilih lingkup negara? Karena kita ketahui sendiri bahwa lingkup yang seharusnya diambil itu kan adalah lingkup kecil, misalnya sekolah terlebih dahulu, kemudian daerah, baru negara. Apa yang membuat Nabil optimis bisa mengambil langsung lingkup negara untuk membuat program ini? Serta yang terakhir itu kenapa tidak lewat sekolah terlebih dahulu? Karena sekolah adalah lingkup kecil. Kenapa Nabil optimis bisa melalui langsung lingkup besar? Terima kasih. Oke, boleh kita kasih aplaus dulu untuk pertanyaan dari Kak Wiza. Itu salah satu pertanyaan yang sangat-sangat bagus tuh. Mengapa saya mengambil lingkup negara? Yang saya tahu, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang telah mempunyai alumni-alumni di luar sana. Yang telah kita tahu juga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang punya alumni yang tempat kerjanya itu atau tempat-tempat yang mereka pendidikan sekarang sudah banyak tersebar di seluruh negara ini. Benar kata Kak Wiza, sebelum kita mengambil lingkup negara, kita bisa mengambil dari lingkup sekolah terlebih dahulu. Yang dari mana, yang saya inginkan yaitu bagaimana SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini siswa-siswinya dapat menaati peraturan terlebih dahulu. Contoh kecilnya kita ambil masalah sampah. Bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang bisa mengikuti peraturan tentang membawa sampah bawa pulang. Karena dari awal hal kecil, contohnya sampah. Jika kita keluar, jika kita telah terbiasa membawa pulang sampah, maka jika kita membuat sampah, kita bisa membawa pulangnya dan menjaga kebersihan di negara ini. Yang saya inginkan juga di negara ini bisa menjadi sosok-sosok banyaknya pemimpin dari kalangan-kalangan muda. Saya ingin dari anak-anak SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini bisa menjadi pemimpin suatu saat di bangsa nanti. Terima kasih. Nama saya Adi Fajar Fadila. Izin bertanya ya Bapak Ibu Guru. Tadi kan Nabil ada bilang kalau akan membantu menyampaikan aspirasi siswa ke guru. Di sini saya berdiri mewakili suara teman-teman saya. Jadi seperti lomba olahraga apa yang kamu adakan ketika ada event nanti? Contohnya seperti futsal. Futsal ini kan tidak diperbolehkan di sekolah kita karena sering terjadi konflik perkelahian. Jadi apa yang bisa kamu lakukan agar kegiatan lomba futsal ini diadakan? Bagaimana cara kamu mengatasinya jika terjadi konflik tersebut? Dan bagaimana agar tidak terjadi konflik tersebut? Dan yang terakhir, apa jaminan dari kamu agar kegiatan lomba futsal tersebut terlaksanakan dan apa konsekuensinya jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Gusti. Nabil izin menjawab. Untuk bagaimana caranya supaya seperti lomba-lomba olahraga bisa kita laksanakan. Bisa kita lakukan di pertemuan antara guru dan murid. Bagaimana kita melaksanakan musyawarah itu untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk murid dan guru. Tapi maaf Kak, sebelumnya di sini divisi misi atau program kerja Nabil tidak ada menjanjikan untuk bisa melaksanakan futsal. Akan tetapi kami dari pihak OSIS akan mengusahakan yang optimal dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kakak, teman-teman serta adik-adik semuanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang dengan senang dan bahagia Kak. Terima kasih.
Tes. Baiklah, perkenalkan nama saya Pak Syarif dari kelas 12 C2. Di sini kakak mau izin bertanya ya, Bil. Dari visi misi dan proker Nabil sendiri ada membilang kalau ada akan pertemuan antara murid dan guru. Nah, di sini kakak ada kurang serak nih dengan visi misi ini. Nah, bagaimana cara Nabil tuh memilih siapa saja murid dan guru yang akan diadakan dalam pertemuan ini? Seperti yang kita tahu, di setiap angkatan tuh malah per angkatan tuh ada murid sekitar 300-an lebih. Nah, mungkin di 300 lebih itu punya aspirasi dan ide mereka masing-masing. Nah, bagaimana cara Nabil memanage atau mengatur siapa saja murid dan guru akan mengadakan pertemuan itu? Dan pertanyaan terakhir kakak, dengan visi misi dan proker Nabil yang lumayan banyak ini, seberapa persen sih Nabil yakin sebagai ketua OSIS Semansa ini? Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Said. Nabil izin menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana caranya Nabil mengadakan pertemuan antara guru dan murid? Di sini Nabil akan mengambil perwakilan dari kelas, yang dimana ketua kelas sangat berperan penting di kelasnya, yaitu ketua kelas juga dapat mengayomi untuk teman-teman kelasnya. Yang dimana sebelum mengadakan pertemuan, perwakilan ketua kelas itu ketua kelas dapat menyampaikan aspirasi teman-temannya yang telah teman-temannya berikan kepada ketua kelas agar bisa kita selesaikan di forum atau pertemuan. Terus pertanyaan yang kedua, seberapa yakin Nabil untuk menjadi ketua OSIS? Jawabannya 100% yakin. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 2, waktu estimasi tinggal bersisa 3 menit. Baiklah, perkenalkan, nama saya Katirin Saplat Grisya Manurung dari kelas 12A1. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Gusti. Kan kalau misalnya diadakan diskusi antara gurid dan murid tentang contohnya kalau dari Gusti itu tentang lomba futsal gitu. Nah, setelah diadakan diskusi antara guru dan murid dan tetap tidak menemukan titik akhir seperti yang murid-murid inginkan, karena mungkin dari beberapa guru mungkin ada yang tidak setuju. Nah, gimana cara Nabil menanggapi hal tersebut? Karena di satu sisi Nabil kan pengen tetap mendapatkan hasil akhir yang tidak merugikan pihak manapun. Nah, dari sisi kami sebagai murid kan ingin ada lomba tersebut, nah tapi dari sisi guru tetap tidak mengizinkan. Nah, walaupun sudah dilakukan diskusi tersebut, gimana Nabil tuh bakal menanggapi situasi tersebut? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya Kak. Bagaimana cara Nabil menanggapinya? Yang pertama, sebelum kita bagaimana cara kitanya? Yang pertama kita melakukan pertemuan itu, bagaimana kita bisa melihat bagaimana dampak atau dampak negatif serta dampak positif yang akan dilakukan. Jika kita melakukan lomba itu, apa dampak negatifnya dan apa dampak positifnya. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka kita akan mencari jalan lain untuk melakukan agar kegiatan itu bisa dilakukan ataupun apakah tidak bisa dilakukan. Yaitu kita lihat dampak negatifnya lebih besar atau dampak positifnya lebih besar. Maka dari itu, di sini Nabil juga ingin teman-teman di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini bisa menjadi siswa-siswi yang mempunyai aspirasi atau pendapatnya masing-masing, tidak mengikuti aspirasi orang lain. Terima kasih. Lah, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Nabil Nadif dari kelas 11 A2. Untuk estimasi waktu sudah habis. Silakan berikan penutup orasi Anda. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini telah memberikan Nabil waktu untuk menyampaikan visi dan misi Nabil, dan terima kasih juga kakak-kakak telah mengizinkan Nabil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Nabil ucapkan terima kasih. Nabil tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.